Nutrifox, selamat datang di Ngopi, ngobrol orang prestasi dan inspirasi. Perkenalkan, aku Salma yang akan menemani kalian pada episode kali ini. Nah, pada episode kali ini kita bakal ngobrol bareng nih dengan mahasiswa akhir yang sangat berprestasi dan mempunyai pencapaian yang luar biasa dalam bidang esai. Keren banget sih teman-teman pastinya nanti kalau dengar. Dan tentunya aku gak sendirian nih, aku ditemani bareng narasumber hebat kita, yaitu Kak Alfi. Selamat pagi Kak Halo Alfi. Salma, pagi. Senang banget ya bisa hadir di session podcast kali ini. Tentunya aku juga udah gak sabar nih buat sharing ke teman-teman. Dan juga nanti mungkin barangkali ada yang perlu kalian tulis untuk tips-tipsnya ya. Ini penting banget buat ditulis ya, ya Kak Salma ya. Oh ya, mungkin aku perkenalan dulu kali ya Kak ya. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan aku Alfi Nuraini. Di sini aku mahasiswa akhir dari Vikas Farmasi angkatan 2022. Oke Kak Alfi, senang banget nih Kak bisa ngobrol langsung sama Kak Alfi. Ngomong-ngomong, kesibukan Kak Alfi akhir-akhir ini tuh apa aja sih Kak? Oke, kalau dari aku sendiri, sebelumnya kan aku udah ini nih dibantai ya sama skripsi. Alhamdulillah udah selesai dan udah lega banget rasanya. Dan alhamdulillah kemarin Mei yudisium. Dan untuk saat ini sih kesibukanku kurang lebih magang ya, karena kebetulan aku masih jadi anak intern magang di PT Pegadaian di bagian bisnis departemen support. Nah itu salah satu program dari pemerintah juga. Oke, keren banget sih Kak Alfi. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Dan benar-benar itu sebenarnya di luar keilmuanku ya. Sebenarnya kan aku dari farmasi nih. Nah cuma memang di situ aku ditugaskan untuk meliterasikan seperti itu produk-produk yang memang ada di Pegadaian. Jadi untuk position magangnya pun itu sebenarnya bisa kok di-apply untuk semua jurusan. Dan mungkin barangkali nih nanti kalau teman-teman lagi ada waktu senggang di semester 5, 6 mungkin ya. Nah itu bisa loh teman-teman manfaatkan waktunya buat intern di perusahaan ataupun mungkin BUMN yang ada di Indonesia. Biar apa? Biar waktu senggang kalian itu benar-benar teroptimalkan dengan baik gitu sih. Oke teman-teman, jangan lupa dicatat ya apa yang Kak Alfi barusan kasih saran gitu teman-teman. FYI nih teman-teman, Kak Alfi ini keren banget loh, berhasil menjuarai beberapa lomba esai nasional. Di antaranya itu ada berhasil mendapatkan medali perak lomba esai nasional Latin tahun 2022 di Bali, menang juara 3 lomba esai nasional Lentera BEM Unsur tahun 2023 by Zumit, juara 1 lomba esai nasional Pari peringatan Hari Air tahun 2024 dan juara 1 SDGs Innovation Challenge Elevate Indonesia tahun 2025 by Zumit. Wah keren banget Kak Alfi. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Itu benar-benar ini sih teman-teman. Jujur ya, dari awal aku masuk nih menjadi mahasiswa ya di farmasi itu kan siapa yang nggak tahu sih kalau saintek itu banyak banget kesibukannya gitu kan. Belum laporan praktikum, terus praktikumnya pokoknya padet banget gitu guys. Tapi kayak aku merasa ya kalau misal kita udah punya niat yang emang bulet, tekad yang kuat gitu, dengan segala kesibukan kita ya udah kita akan terabas aja gitu. Meskipun ya udah capek ya wajar ya, karena nggak ngapa-ngapain pun pasti capek kok gitu. Tinggal kita mau milih yang mana, mau capek yang bermanfaat atau capek yang nggak ada hasilnya gitu, kayak zong gitu sih. Oke, keren banget sih Kak Alfi. Nah dari Kak Alfi, setelah aku lihat Kak Alfi nih, kayaknya Kak Alfi excited banget nih buat membagi ilmu sama teman-teman Nutrifox sekalian. Tentu aja guys, aku udah gak sabar sih karena ini first time ya untuk podcast di Himagi itu sendiri, jadi aku super excited nih. Oke. Setelah aku mendengar tadi pengalaman kakak tentang lomba esai yang kakak ikuti, boleh dong ceritain gimana sih perasaan kakak pada saat diumumkan menjadi juara pada lomba-lomba tersebut?
Oke, oke. Kalau misal aku ditanya gimana Kak perasaannya waktu pengumuman, kira-kira seneng gak gitu? Of course ya guys, yang namanya session pengumuman atau awarding itu benar-benar sesi yang sangat amat mendebarkan ya buat aku. Tapi balik lagi teman-teman, jadi niat pertama kita saat kita ikut lomba adalah niatnya untuk belajar dan menambah ilmu atau wawasan. Jadi yang namanya menang ataupun kalah itu bukanlah tujuan utama kita gitu, bukan esensi dari suatu kompetisi. Esensi dari suatu lomba atau kompetisi adalah apa sih yang kamu dapatkan atau ilmu baru apa yang kamu dapatkan dari lomba tersebut gitu. Jadi biasanya kalau udah masuk sesi awarding atau pengumuman, jujur ya aku berdebar ya, sebenarnya berdebar. Tapi aku yakin sih pasti saat kita ikut kompetisi kita punya harapan untuk menang. Tapi jangan jadikan itu sebagai goals akhir kalian gitu. Karena sebenarnya mau menang ataupun mungkin belum berhasil ya nggak apa-apa, karena kita nggak rugi guys, karena kita udah mendapatkan ilmu baru dari situ gitu. Dan kalau misal ditanya Kak, kalau misal kakak menang nih di suatu kompetisi, gimana Kak rasanya saat diumumin? Tentu saja di situ aku bangga banget ya teman-teman, bangga dan tentunya terharu. Kenapa terharu? Karena aku benar-benar merasakan gitu loh, ternyata untuk mendapatkan suatu hal ataupun suatu achievement atau pencapaian ada banyak sekali hal yang mungkin perlu aku korbankan, kayak mungkin waktu tidur aku yang mungkin normally kayak mahasiswa saintek lah ya, habis ngelaprak udah lapraknya selesai ya udah lanjut tidur gitu kan, karena istirahat. Nah mungkin kalau misal buat aku itu nggak relate. Kenapa nggak relate? Karena kalau misal kita punya suatu goals yang besar, ya kita harus berani berbeda dengan orang lain gitu. Dan di situ memang aku cukup cukup kurang gitu untuk waktu tidurku, tapi aku masih bisa menstabilkan dengan pola hidup yang sehat gitu. Jadi walaupun mungkin aku kurang tidur, tapi aku merasa sejauh aku berkompetisi atau ikut kegiatan yang banyak banget gitu ya, jujur banyak banget, itu alhamdulillah masih aman guys. Yang penting kita jaga kesehatan aja dan jaga pola makan gitu. Jadi ya bangga ya dan seneng banget kalau misalnya aku berhasil gitu mendapatkan suatu achievement. Nah cuma di sisi lain mungkin itu adalah hal yang paling membahagiakan gitu, atau ibaratnya kayak best skenario kita menang gitu. Iya. Cuma worst skenario atau skenario terburuk mungkin kita bisa aja kalah. Misal nih aku ke luar pulau, ke Bali atau mungkin keluar kota atau bahkan mungkin ke luar negeri gitu lomba. Terus ternyata dalam perjalanannya belum berhasil nih untuk menang. Nah, apa yang mungkin aku lakukan gitu, karena aku juga pernah merasakan hal itu. Nah, yang pertama tentunya kalau sedih itu wajar ya, normal dan itu manusiawi, dan kita harus memvalidasi loh kalau emang kita lagi sedih nih gitu karena mungkin belum mencapai prestasi yang kita harapkan gitu. Tetapi di sisi lain aku selalu berusaha untuk melihat sisi positif dari kompetisi-kompetisi yang memang belum berhasil nih untuk aku menangkan. Nah, apa Kak sisi positifnya? Yang pertama ya teman-teman, walaupun kalian mungkin belum bisa menang di suatu kompetisi, ingat kalian sudah berhasil untuk melawan rasa malas. Nah, itu nggak bisa dilakukan untuk semua orang. Banyak loh orang di luar sana yang berlarut-larut di dalam zona nyamannya atau comfort zone-nya gitu. Tapi kalian di sini udah keren banget loh, udah sampai situ pun udah keren banget karena udah keluar dari zona nyaman gitu. Yang kedua, relasi teman-teman. Kalau misal kalian ikut lomba, jangan salah ya, relasi kalian orang-orang hebat semua gitu. Dan itu nggak semua orang punya akses untuk mendapatkan hal tersebut. Kalau mereka malas-malasan nggak mau nyoba sama sekali, ya mereka nggak akan dapat relasi itu. Dan aku merasa relasi itu sangat amatlah penting loh untuk saat ini. Mau relasi di lingkungan kampus ataupun bahkan di luar kampus, aku sudah merasakan sendiri gitu manfaatnya kalau misal kita punya relasi yang emang unggul gitu. Nah jadi coba melihat sisi tersebut di saat kalian mungkin belum berhasil gitu untuk memenangkan suatu kompetisi. Oh ya, sama ada lagi terakhir. Yang terakhir itu jalan-jalan sih guys. Karena walaupun mungkin kalian belum berhasil menang gitu, tapi
kan udah didanai ya. Sebenarnya kalau misal aku lomba keluar kota atau keluar pulau itu pasti dapat pendanaan, dan di situ bonus lah itu mah jalan-jalan buat healing gitu. Jadi aku merasa ikut lomba adalah salah satu cara aku untuk healing dari kesibukanku di farmasi gitu. Oke, keren banget sih Kak. Ya teman-teman bisa diikutin tuh cara Kak Alfi. Jadi kalau misalkan emang mau menjadi hebat, teman-teman bisa nih beda dari yang lain. Yang lain pada setelah laprak tuh mereka pada tidur. Kalian bisa nih manfaatin waktu tersebut tuh untuk belajar, untuk melatih skill kalian. Seperti yang Kak Alfi bilang tadi. Betul. Oke, pasti senang dan terharu banget sih Kak ya. Benar-benar terharu banget sih, sampai nangis kadang. Serius, karena kayak udah capek banget gitu, dan alhamdulillah Iya. gitu kan. Oke, yang bikin penasaran nih Kak, ada nggak sih momen-momen berkesan selama Kakak menjadi partisipan lomba-lomba tersebut? Oke, tentunya ada ya, ada, dan ini banyak gitu, alhamdulillah. Nah, jadi yang pertama tentunya waktu di tahun 2022 itu kan aku ke Bali ya. Alhamdulillah aku berkesempatan gitu untuk langsung presentasi essay di Bali, dan itu first time ya untuk aku. Masih semester berapa ya? Aku lupa. Kayaknya semester 2, guys. Keren Semester 2 banget, Kakak. masih maba, tapi dalam hatiku tuh aku kayak alhamdulillah ya, ternyata apa ya? Ternyata kita bisa loh untuk menunjukkan gitu kalau misalnya kita yang masih mahasiswa baru pun kalau emang punya tekad dan niat yang kuat, kita bisa sampai lomba keluar pulau atau mungkin keluar kota selama kita mau untuk belajar gitu. Jadi jangan pernah ini teman-teman, kalau misalnya Kak capek loh gitu, kalau misal mau ikut lomba-lomba kayak gitu capek belajarnya gitu. Nah, kalau misalnya mindset kalian terus kayak gitu, aku yakin sih kalian tidak akan pernah maju gitu. Nah, tapi kalau mindset kalian ya udahlah, walaupun mungkin capek, tapi nggak ada salahnya kan kalau misal kita mau mulai aja dulu gitu. Nah, itu yang penting banget sih teman-teman. Jadi waktu itu aku merasa kayak aku sangat amat bersyukur karena punya kesempatan gitu untuk bisa lomba bahkan di luar pulau, yang notabene aku masih sebagai mahasiswa baru ya, masih di tahun pertama, tapi Allah kasih kesempatan gitu buat aku untuk bisa merasakan hal itu. Dan di sana benar-benar banyak banget ya teman-teman baru yang aku temuin dari luar Jawa, dari Sumatera juga ada, dari pokoknya banyak pulau teman-teman, dan banyak universitas dengan berbagai karakternya dan berbagai kultur budayanya ya. Dan itu membuat aku semakin apa ya, kita semakin terbuka gitu loh, ternyata dunia itu sesempit ini gitu loh, dan kita masih banyak tempat yang perlu kita explore, yang perlu kita datengin. Dan itu menjadi semangat aku sih untuk terus semangat untuk belajar, supaya apa, supaya tentunya nanti aku bisa mendapatkan achievement selanjutnya gitu. Dan ada juga hal yang berkesan menurut aku adalah teman-temannya sih teman-teman. Jadi kayak asik loh punya teman baru dari luar univ tuh, seasik itu gitu. Apalagi mereka kan pastinya orang-orang ambis juga gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman mau ikut lomba dan perlu relasi dari luar univ, dan teman-teman punya kenalan, itu bisa sangat amat membantu gitu. Terus sama ini, waktu aku kompetisi di UMP waktu itu, nama kompetisinya Avicenna ya. Nah, sebenarnya itu KTI sih, karya tulis ilmiah, tapi ini karya tulis juga teman-teman, nggak jauh beda sama essay. Nah, waktu itu aku ketemu kakak tingkatku tuh, ternyata bukan kakak tingkat sih, ini beda univ ya. Ternyata beliau adalah mentor esaiku saat ini, Kak Najwa Nur Awalia. Ternyata waktu itu aku pernah satu round kompetisi sama beliau gitu, dan aku nggak expect ternyata anak COC yang aku lihat, yang kayak aku amazed banget saat ini, ternyata pernah satu kompetisi sama aku. Dan itu kayak oh ternyata emang itu ya, maksudnya kayak kita tuh kadang tidak sengaja dipertemukan gitu dengan orang-orang yang emang ternyata saat ini udah jadi orang yang hebat banget gitu. Dan itu menurutku kayak sangat-sangat menginspirasi aku untuk bisa aku juga bisa kok kayak mereka dengan caraku sendiri ya teman-teman. Oke teman-teman, aku terharu banget nih Kak dengarnya. Kayak memang dunia itu ternyata emang sesempit itu gitu. Betul, sempit banget sih, sempit banget.
Oke, memang momen-momen seperti itu tuh, momen-momen berkesan seperti itu tuh akan kita ingat terus gitu sampai tua nanti Iya, gitu ya Kak. bener sih, kayak mungkin memorable ya, Iya. memorable banget Oke. gitu. Setelah kita mendengar banyak pengalaman yang tadi Kakak ceritakan nih, kira-kira ada nggak sih Kak cara yang efektif untuk membuat esai yang baik dan benar? Oke, oke, cara yang efektif untuk membuat esai yang baik dan benar. Nah, yang pertama yang perlu kita catat adalah pertama aku biasanya selalu menekankan kepada judul atau topik yang akan aku angkat gitu ya. Kenapa? Karena menurut aku penentuan judul atau topik ini akan sangat berpengaruh, hampir 80% terhadap terhadap peluang kita untuk bisa menang gitu. Jadi sebenarnya paling susah mungkin ya di awal untuk esai ini sendiri adalah mencari judul atau topik gitu. Nah, tapi teman-teman jangan khawatir gitu karena sebenarnya walaupun itu susah, itu ada tipsnya dong, ada tipsnya gitu. Jadi bolehlah dicatat gitu ya. Nah, yang pertama teman-teman, kalau misal kalian mau mengangkat suatu topik atau ide atau judul esai, coba kalian cari masalah gitu. Bukan cari masalah bikin masalah ya, tapi coba kalian lihat sekeliling kalian, coba kalian survei adakah permasalahan yang mungkin terjadi di sekitar kita gitu. Entah itu mungkin tentang isu lingkungan atau mungkin kita sebagai anak kesehatan gitu. Isu kesehatan atau mungkin tentang isu pendidikan itu bisa aja loh kita jadikan suatu rumusan masalah yang nantinya akan coba kita buatkan gitu, kira-kira topik apa ya yang akan aku angkat dari permasalahan itu. Nah, mungkin aku kasih contoh langsung nih, aku kasih example. Misal aku nih, aku anak farmasi kan. Nah, aku punya minat yang cukup besar terhadap dunia kosmetik. Jujur ya, aku besar banget nih minatnya terhadap kosmetik. Nah, jadi waktu ajang Pilmapres ya itu aku membawakan ide atau topik tentang kosmetik. Nah, kosmetiknya itu tentang nano emulsi serum gitu. Nah, cuma apa yang menjadi berbeda atau apa yang menjadi keunikan dari produk ini sendiri? Nah, di sini aku memfokuskan untuk mengangkat ingredients atau bahan alam dalam pembuatan kosmetik ini gitu. Dan waktu itu aku ngangkat tentang pemanfaatan aloe vera, terus centella asiatica. Nah, mungkin buat yang cewek-cewek udah nggak itu ya, udah nggak asing. Ya. Itu pegagan ya teman-teman. Sama satu lagi itu lavender oil gitu. Dan ini menjadi ide Pilmapresku saat itu, dan mungkin buat teman-teman yang mau ikut lomba mahasiswa berprestasi gitu ya, boleh banget gitu. Dan di situ kayak ternyata bahan alam yang mungkin kita kadang memandang itu sebelah mata ya, kadang pegagan kan sebenarnya banyak ya di sawah gitu, cuma nggak semua orang tuh tahu kalau itu tuh punya manfaat yang manfaat yang banyak untuk kulit gitu. Itu bisa menutrisi kulit. Dan kayak misal ini aloe vera, kalau aloe vera mungkin udah cukup banyak ya. Nah, tuh sama lavender oil. Nah, ternyata selain produkku ini nanti memberikan essence untuk kulit, nah dari lavender oil ini aku berharap nantinya untuk orang-orang yang punya anxiety, jadi ini ada efek calmingnya gitu guys, jadi ada efek untuk menenangkan gitu untuk orang-orang yang emang susah tidur. Dan nantinya produk kosmetikku ini tuh direkomendasikan untuk digunakan di malam hari. Karena apa? Karena bisa membantu supaya kualitas tidurnya bisa jauh lebih optimal. Untuk orang-orang yang susah tidur, dengan menghirup aromaterapi dari lavender oil ini itu jadi punya efek lebih mudah tidur gitu. Jadi bisa mencegah kita dari yang namanya insomnia gitu, dan juga anxiety. Nah, jadi ternyata kalau bisa kita mau mengulik-ngulik lagi, banyak guys manfaatnya, dan bikinlah suatu inovasi yang outstanding gitu. Jadi berani beda sama produk-produk pada umumnya. Gitu sih. Itu aku kasih contoh ya gimana cara kita mencari suatu ide dari suatu permasalahan gitu. Permasalahannya apakah kalau di situ? Ya pasti permasalahan kulit. Terus yang kedua permasalahan orang yang punya permasalahan saat dia mau tidur, insomnia gitu. Itu bisa
bisa kita solving atau kita pecahkan lewat si lavender oil gitu. Kalau permasalahan kulit, of course dari Pegagan yang awalnya dia nggak punya nilai ekonomis, murah banget guys Pegagan mah, ngambil aja gratis kalau Iya, mau betul. ya ke sawah ya. Nah, nggak punya nilai ekonomis, tapi kalau masuk ke dunia industri kosmetik mahal guys harganya gitu. Dan permasalahan kulit kayak misal produkku ini nantinya si serum nano emulsi ini akan coba aku manfaatkan gitu untuk apa? Untuk mengatasi permasalahan kulit kusam dan juga tentunya permasalahan kulit yang sensitif, karena kan si Centella asiatica ini atau Pegagan itu sangat bisa untuk memperbaiki barrier kulit yang dia itu sensitif gitu. Jadi gitu teman-teman. Nah, dari masalah kita cari kira-kira apa yang bisa dimanfaatkan, terus kita coba susun nih solusinya kayak gimana nih untuk merealisasikan ide yang udah coba kita tentukan gitu. Jadi gampang kok gitu, yang penting kita latihan. Oke, yang penting latihan ya Kak. Betul. Oke teman-teman, ini sangat menginspirasi banget sih Kak. Kayak misalkan kita berarti tadi nyari masalah dulu, Iya, nyari masalah baru nanti dulu. kita cari solusi untuk dijadikan judul itu ya Kak. Iya benar, cari masalah kira-kira solusinya apa, nah kita eksekusi di situ. Oke teman-teman, wah bisa jadi pembelajaran baru nih buat aku dan teman-teman Nutrifox sekalian sih Kak. Iya, Apalagi tentu juga tadi saja. Kak Alvin ngejelasin tentang kayak ingredient-ingredientnya kayak aloe vera manfaatnya ini, terus Pegagan, iya iya. Pegagan juga. Pokoknya Benar. sangat menginspirasi banget sih Kak. Iya tentu saja ya teman-teman. Nah mungkin itu bisa dicatat. Terus sama ada satu lagi sebenarnya strategi yang efektif. Jadi kalau misal kita mengangkat suatu topik atau ide essay, pasti di dalam hati kita kayak berbisik kayak, ini udah ada belum ya orang yang bawa tentang topik ini? Iya Iya, kan? iya, Pasti pasti. kan? Karena kalau misal kita menulis atau meneliti suatu hal yang udah pernah diteliti sebelumnya, kayak buat apa Iya, gitu kan? betul. Nah, caranya yang kedua, saat kalian sudah dapat idenya, coba kalian cek gitu. Kalau aku biasanya pakai kata kunci untuk ngecek di Google Scholar dan juga di Google. Adakah artikel ilmiah atau jurnal atau penelitian yang sudah ada dan sama persis dengan topik yang akan aku angkat gitu. Karena apa? Karena novelty atau kebaruan suatu ide itu akan sangat menjadi poin plus saat kita mengikuti suatu kompetisi essay. Pasti juri itu pernah bilang gini, kalau misalnya itu udah pernah ada ya, atau bahkan udah pernah dilombakan gini biasanya, Mbak, Mas, ini untuk judul atau idenya, apakah sudah pernah ada penelitian terdahulu atau penelitian sebelumnya yang sama gitu. Nah kalau misalnya udah ada kah tapi berbeda gitu, misal dia pakainya aloe vera sama mungkin bahan lain lah gitu, sama kulit manggis misal. Nah kalau punya saya aloe veranya sama centella kan, nah itu fungsinya juga beda. Itu gimana Kak Alfi kalau mirip gitu? Kalau mirip gak apa-apa, justru penelitian terdahulu itu bisa jadi penguat atau landasan teori kalian gitu. Kenapa kalian semakin yakin dengan inovasi atau ide yang akan kalian bawakan gitu. Jadi jangan khawatir teman-teman, kalau nggak ada yang sama, nah berarti itu peluang kalian tuh di situ. Belum ada loh Pak produk atau mungkin gagasan yang membawakan ide terkait dengan hal ini gitu, sehingga dari kami memutuskan untuk mengangkat topik ini dengan alasan atau dengan penguat sebagai berikut. Kalian jelasin tuh ke dewan juri. Jadi dewan juri tuh, oh nih anak maksudnya tidak menyembunyikan penelitian yang udah ada sebelumnya, dia mention tapi dia tetap bisa menjelaskan apa keterbaruan yang ada di dalam topik atau ide essay yang dia bawakan gitu. Jadi keren nih gitu, dia bisa mengkomparasikan. Oke, keren banget sih Kak sarannya. Kayak ternyata kalau misalkan penelitian ada yang sama kayak kita tuh harusnya dijadiin penguat gitu, bukan Iya. yang disembunyiin teman-teman. Benar, jadi penguat. Karena kalau di skripsi nih ya, aku hubungin sama skripsi. Iya. Di saat kita membahas suatu hasil dari penelitian kita memang diminta untuk melampirkan beberapa jurnal atau penelitian yang mungkin mirip gitu. Dan kita diminta untuk kayak membandingkan gitu loh. Dan emang itu nggak salah kok kalau misal ada penelitian yang mirip gitu, selama itu punya esensi atau poin permasalahan yang berbeda.
penelitian kalian akan tetap dianggap sebagai suatu penelitian yang memang baru gitu. Jadi jangan khawatir teman-teman, justru kalau misal kalian udah berlatih untuk mengkomparasikan suatu penelitian kalian dengan penelitian lain, secara nggak langsung nih ya, kalau kita nulis esai, kita lagi latihan nyusun skripsi. Iya, benar banget teman-teman. Jadi nggak kaget nanti. Oke teman-teman, makasih Kak Alfi tipsnya. Apalagi tadi ada sedikit tips untuk skripsi nih teman-teman, bisa bermanfaat banget. Catat. Oke. Nah, dari pengalaman Kak Alfi nih, menurut Kakak kesalahan apa sih yang sering dilakukan oleh penulis pemula dalam menulis esai? Oke, kesalahan ya. Kalau ngomongin kesalahan ya, ini mah dari aku sendiri nih. Aku pernah ya guys, tentunya kayak aku ikut lomba nih. Nah, aku belum berhasil. Tentu aku evaluasi dan refleksi. Kira-kira nih aku kurangnya atau salahnya aku di mana gitu. Yang pertama teman-teman, saat kita menentukan suatu topik, itu mungkin ada hal yang masih gimana ya, belum logis gitu loh topiknya. Judulnya tuh kayak ini judulnya oke, cuma belum masuk akal gitu. Atau yang kedua, kalian tidak bisa menjelaskan secara sistematis bagaimana pada akhirnya ide tersebut akan kalian realisasikan. Jadi juri itu belum cukup yakin nih anak bisa nggak ya nanti kalau misal ide ini diminta untuk direalisasikan atau dibuat prototipenya gitu, kira-kira mampu nggak ya? Nah, kalau misalnya dari penjelasan kalian itu belum cukup bisa menguatkan juri, itu biasanya akan menjadi salah satu pertimbangan dewan juri gitu untuk bisa mungkin meloloskan ke babak final gitu. Nah, biasanya kayak gitu. Terus yang kedua teman-teman, yang kedua adalah urgensi atau permasalahan yang diangkat mungkin udah terlalu general gitu. Misal kayak permasalahan sampah gitu di Indonesia. Nah, sebenarnya itu udah cukup banyak gitu kan yang mengangkat permasalahan tersebut. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak bisa mengangkat suatu tema yang unik atau mungkin belum ada, itu akan terlihat mungkin ya udah sosok aja idenya atau kayak gagasannya biasa lah gitu, nggak ada something yang mungkin menarik gitu. Tapi kalau misalnya kalian berhasil mengangkat suatu ide yang itu out of the box gitu, belum ada pak nih di Indonesia, di Asia bahkan belum ada gitu. Nah, itu akan tetap menjadi suatu poin tambahan buat teman-teman sendiri. Jadi coba lihat kira-kira permasalahan yang kalian angkat apakah itu urgensinya cukup kuat untuk dibawakan saat ini. Kalau misalnya mungkin udah banyak solusi yang udah banyak ide nih tentang hal tersebut, coba pertimbangkan dan coba lihat apakah ide kalian sudah cukup unik dan sudah cukup bisa bersaing gitu dengan ide-ide sebelumnya. Biasanya kalau aku kalau mau ikut lomba kan ada bimbingan sama dosen nih teman-teman. Aku coba diskusi nih sama dosen, karena dengan kita berdiskusi dengan dosen ya, apalagi dosen gitu, tentu saja kita akan menjadi lebih banyak gitu, kayak banyak hal baru yang akan kita dapatkan gitu, insight baru yang mungkin kita nggak kepikiran, dosen kita kepikiran, mbak coba gini gitu. Kalau aku sih biasanya apa ya, santai sih, kayak aku pasti mohon izin dulu sama dosen kalau misal bapak ibu kiranya apakah berkenan gitu untuk menjadi dosen pembimbing saya dan juga tim dalam kompetisi ini dijelasin terus topik yang kalian bawa tuh apa gitu. Nah, nanti saat sesi brainstorming dengan dosen, kalian sebelum ngefixin ide, biasanya aku selalu minta minimal 2 atau 1 kali pertemuan dengan dosen untuk memfiksasikan ide yang aku angkat gitu. Jadi supaya apa? Supaya ide yang aku angkat ini benar-benar dia itu kuat gitu loh secara urgensi dan secara novelty, teman-teman. Kalau dosen tentu saja dosen itu sudah banyak sepak terjangnya gitu, sudah banyak pengalaman yang dilalui gitu. Jadi dengan kalian berdiskusi dengan dosen bukan artinya kayak kadang ada loh kita kalau misal kayak diskusi sama dosen insecure atau takut gitu, aduh takut lambat, takut dibilang idenya jelek gitu atau kayak idenya biasa aja, padahal
dosen itu nggak akan menjudge ide kalian, tenang aja teman-teman. Paling kalau dosen itu memberikan saran yang membangun gitu, kayak Mbak, kalau menurut saya idenya sepertinya ini sudah cukup banyak, coba kamu cari kira-kira ada nggak ya bahan alam lain atau mungkin permasalahan lain yang nantinya bisa jauh lebih spesifik dan lebih urgent gitu untuk kamu angkat. Biasanya kayak gitu, jadi tenang aja guys, dosen tuh nggak akan gigit kok gitu. Sejauh aku berdiskusi dan meminta bimbingan dosen, aku merasa sangat terbantu gitu. Jadi jangan khawatir teman-teman, kalau misalnya kalian punya niat yang baik, punya tujuan yang baik, pasti alam semesta ini secara nggak langsung akan membantu untuk mengabulkan itu. Iya, betul banget, Tenang aja, Kak. yang penting kalian yakin gitu. Oke, keren banget nih Kak. Nah, teman-teman bisa dicatat ya poin-poinnya tadi. Justru bimbingan ke dosen itu membantu kita banget gitu Benar, ya, Kak. Justru. benar banget. Jadi jangan takut teman-teman untuk eh, bimbingan ke dosen gitu. Luar biasa sekali sih Kak. Kalau misalkan terkait pemilihan topik gitu, biasanya penulis esai pemula tuh suka bingung untuk menentukan topik. Oh, oke, paham. Menurut Kak Alfi tuh gimana sih cara kita misalkan sebagai pemula pembuat esai untuk menentukan topik gitu. Oke, Mungkin buat yang masih pemula, awal banget masih gitu awal ya. banget gitu. Si awal banget Kak, ini aku masih newbie gitu. Kira-kira ada nggak gitu topik yang mungkin rekomen lah untuk dicoba. Nah, kalau aku sendiri, ini aku saran ya, coba angkat topik yang punya linearitas dengan jurusan kalian, dengan jurusan dimana kalian berkuliah. Misal aku dari farmasi, tentu saja topik yang berkaitan dengan farmasi akan lebih mudah untuk aku pahami, akan lebih mudah untuk aku cari solusinya gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya itu punya linearitas dengan jurusan kalian, lebih gampang aja mencerna permasalahannya Iya, gitu. betul, Biasanya kalau aku melihat permasalahan, yaudah deh, misal permasalahan di teman-teman di jurusan gizi apa, mungkin kayak penyakit misal busung lapar, atau mungkin kayak misal banyak kan ya, setauku banyak kayak, atau ada nggak sih bahan alam yang bisa dijadikan bahan pangan yang mungkin punya nilai gizi yang lebih gitu, cuma belum bisa terekspos gitu, atau banyak orang yang nggak tahu kalau misal itu tuh, kalau misal kita olah, kita modifikasi pangan, ternyata nilai ekonomisnya bisa jauh lebih tinggi gitu. Nah, itu juga bisa menjadi hal yang mungkin teman-teman pertimbangkan. Jadi kalau aku melihat kira-kira dari lingkungan terdekatku deh, dari farmasi, ada nggak masalah yang bisa aku angkat gitu. Kalau buat teman-teman gizi ya, aku coba kasih contoh. Misal kemarin tuh aku ada kegiatan pengabdian masyarakat di desa, di daerah Kalibagor. Nah, di situ permasalahannya diangkat itu, kalau mereka tuh banyak banget sumber daya alam singkong sama jagung. Nah, cuma masyarakatnya itu untuk teknik pengolahannya tuh masih tradisional gitu loh. Nah, kalau singkong paling maksimal banget dijadiin tepung mokaf gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih produk yang mungkin bisa meningkatkan nilai jual dari si singkong itu sendiri gitu. Misal kayak kalian memberikan suatu ide pangan apa gitu, resep menu gizi apa gitu ya, mungkin ini mantep nih nilai gizinya gitu, mungkin nanti bisa dikombinasi selain sama singkong, misal sama apa gitu, bahan apa yang memang dia punya nilai gizi yang bagus gitu, dan nantinya jadi suatu produk yang secara nilai ekonomis tuh, wah ini udah mahal nih, udah bukan singkong yang mungkin harganya ya masih relatif murah lah ya kalau untuk tepung mokaf atau singkong itu sendiri. Jadi kemarin tuh aku bikin produk-produk pangan gitu teman-teman, itu banyak banget sih, dan itu kayak bener-bener menambah insight aku gitu. Ternyata mokaf tuh banyak loh hal yang bisa kita bikin gitu dari tepung singkong atau tepung mokaf yang sudah dimodifikasi itu sendiri gitu. Ternyata dari hal-hal kayak gitu bisa loh teman-teman ngangkat ide, misal kalian mau ikut lomba isei hubungannya tentang pangan gitu. Di situ teman-teman, di situ adalah tempat atau celah yang paling mudah buat teman-teman khususnya dari gizi untuk bisa masuk, untuk mengangkat topik yang mungkin sangat linear gitu dengan kalian. Dan dari aku sendiri, aku melihat dosen gizi tuh humble loh. Aku juga pernah ikut lomba dan dibimbing langsung sama dosen gizi, dan waktu itu memang
anggota timku tuh ada yang dari anak gizi juga, jadi kayak enak guys, enak banget dibimbing tuh, dan kayak dikasih masukan, dikasih saran gini 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 mbak gitu. Nah itu bermanfaat banget teman-teman buat kalian. Jadi kalau misal kalian masih pemula, angkatlah ide atau topik esai yang linear dengan jurusan kalian dulu gitu. Nanti kalau misal di situ udah kuat, udah terlatih, udah terasah, baru coba kalian nyemplung nih ke bidang yang lain gitu. Kalau aku dulu kayak gitu, dan sekarang cukup banyak ya bidang yang udah coba aku dalami. Ada pertanian, terus ada pangan, terus ada pendidikan juga aku pernah, ekonomi juga aku pernah. Jadi selain bidang kesehatan nih di farmasi, aku sudah pernah mencoba bidang-bidang yang lain, bahkan teknologi AI juga aku udah pernah gitu. Jadi kita nggak apa-apa guys, namanya juga belajar mah pelan-pelan, nggak ada yang langsung tiba-tiba keren gitu, tiba-tiba semuanya bisa, nggak ada. Semua itu butuh yang namanya proses gitu. Oke, keren banget sih Kak Alfi. Ternyata tadi udah banyak banget ya di bidang pendidikan juga. Iya bener. Keren sih, keren. Jadi teman-teman, kalau misalkan kita nih sebagai pemula, kita bisa ambil dulu nih dari yang terdekat kita, mungkin dari jurusan kita yang tadi udah dijelaskan Kak Alfi. Betul. Gitu teman-teman. Nah, ngomong-ngomong soal pengalaman pribadi nih Kak, saat kita menulis esai kan biasanya kita menulis perkenalan diri kita dulu kan. Nah, gimana sih cara biar perkenalan diri itu nggak pasaran dan terlihatnya itu tidak sama seperti semua orang gitu? Oke, sebenarnya gini teman-teman, esai itu kan sebenarnya banyak jenisnya ya Salma. Ada esai ilmiah, ada esai opini, atau mungkin kayak esai yang biasa kita pakai untuk apply beasiswa. Nah itu akan sangat berbeda dengan esai untuk kompetisi. Nah kalau esai kompetisi itu esai ilmiah. Nah kalau yang perkenalan diri gitu itu esai beasiswa ya. Nah kalau esai beasiswa, jujur ya sebenarnya dari aku sendiri belum pernah secara praktikal atau secara praktek menggunakan esai untuk apply beasiswa. Tapi aku pernah belajar juga gitu. Cuma mungkin kalau misal teman-teman nantinya ingin jauh lebih mendalami esai beasiswa ini, bisa langsung diskusi sama teman-teman yang mungkin pernah coba gitu apply beasiswa dan pakai esai. Nah setauku kalau misalnya kita pengen coba apply esai beasiswa, mungkin di bagian pendahuluan ya, khususnya ya introductions. Nah tentunya di sini kita harus menjelaskan kira-kira apa sih yang menjadi poin lebih kita di dalam biasanya kalau kita apply beasiswa ada namanya tema besar gitu. Nah apa yang menjadi poin besar atau mungkin kontribusi besar dari jurusan kita untuk dapat mencapai goals atau tema yang sedang diangkat tersebut gitu. Dan tentunya di sini perkenalannya nggak yang kayak ya udah nama jurusan gitu-gitu, karena sebelumnya aku pernah ikut ini, teman-teman pernah ikut mentoring esai beasiswa juga, esai LPDP gitu sama Kak Nisa Faustina. Beliau juga award di LPDP UGM dan beliau keren guys, itu wakil presiden BEM Unsut waktu aku masuk ke Unsut. Nah aku kebetulan pernah ikut mentoring juga tentang esai LPDP, dan di situ kayak kita benar-benar menjelaskan kira-kira apa sih yang menjadi uniqueness atau mungkin kontribusi terbesar dari jurusan kita nih. Misal yaudah kamu spesifikan aja kamu mahasiswa farmasi, kira-kira role kamu sebagai mahasiswa farmasi untuk bisa merealize goals tersebut tuh apa gitu. Dan biasanya kalau yang kemarin aku dapat cerita dari Kanisa, kita tuh nggak kayak perkenalan biasa gitu. Bahkan beliau tuh pernah ada gitu esai yang awalnya tuh introduction-nya cerita. Jadi ada seorang mahasiswa bernama ini. Nah jadi gitu guys, ternyata aku dalam hatiku, oh ternyata kayak gitu ya nulis esai untuk beasiswa tuh nggak kayak saya gini-gini, enggak, tapi dia menceritakan itu kayak lagi menceritakan orang lain gitu loh, tapi sebenarnya itu dia gitu. Jadi mungkin POV orang ketiga kali ya gitu teman-teman. Jadi kayak lagi mendongengkan dulu, nah nanti baru masuk ke bagian isinya gitu. Jadi juri pun oh nih anak mantep juga nih, cara penulisannya tuh nggak biasa gitu. Dan itu yang mungkin kayak pantesan ya lolos LPDP ya, ternyata sekeren itu gitu. Nggak kepikiran kan, kadang kita nggak kepikiran teman-teman, tapi orang-orang yang mungkin mau
coba kira-kira apa ya yang bisa menjadi berbeda gitu. Dan yang namanya apply beasiswa kan pasti banyak ya yang apply, supaya juri itu langsung menotis, oh ini nih yang esainya menarik nih gitu. Gitu teman-teman. Jadi nggak yang saya gini-gini tapi ada seorang mahasiswa gini-gini dengan latar belakang seperti ini, dia memiliki tekad yang kuat untuk bla bla gitu ngapain. Nah itu nanti dijelaskan di poin pendahuluan gitu sih. Mungkin itu setauku ya untuk esai beasiswa. Kalau esai ilmiah itu biasanya di bagian pendahuluan dia ngasih opening terkait dengan problems. Jadi kayak problemsnya apa, terus kira-kira dari problems tersebut solusi apa yang akan diangkat dan gap penelitian apa yang akan coba diisi gitu. Itu kalau untuk esai ilmiah. Jadi esai itu banyak jenisnya teman-teman. Kalau misal teman-teman mau memperdalam lagi itu silahkan gitu. Dan untuk esai yang kompetisi itu biasanya esai ilmiah. Kalau untuk esai beasiswa itu biasanya lebih ke esai yang opini sifatnya, pendapat dan juga gagasan apa yang akan coba kamu berikan atau kamu kontribusikan gitu. Oke, terima kasih Kak Alfi. Oke teman-teman, tadi kan yang sudah Kak Alfi jelaskan nih. Jadi agar membuat esai kita tuh tidak terlihat pasaran gitu. Jadi kita mengeluarkan sesuatu yang unik. Iya, yang benar, berbeda dari benar. yang lainnya gitu teman-teman. Jangan takut beda lah. Iya. Justru yang beda itu yang paling unik teman-teman. Oke. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Pernah nggak sih Kak Alfi ini merasa kayak kehabisan ide gitu ketika menulis esai? Mungkin kayak sebutannya mah writer's block kali ya. Kayak udah nge-stuck nih Kak, udah nggak ada ide lagi. Kira-kira pernah nggak Kak? Pernah ya, tentunya pernah gitu. Karena kadang tuh kayak aku merasa aku ngambil topik ini kok udah ada semua nih penelitiannya gitu. Nah waktu itu aku pun pernah merasakannya, dan ini aku rasakan saat aku mau ikut lomba esai pari peringatan hari akhir, dan alhamdulillah aku juara 1 kan di situ. Jadi kayak ternyata ada emang harus agak nguli sedikit guys. Nah waktu itu aku tuh bawain topik lagi-lagi tentang kesehatan ya, karena linear gitu dengan aku, topik tentang ini penyakit Alzheimer gitu. Cuma aku melihat untuk bahan alam yang ada di daratan ya, yang ada di sekitar kita nih, kayak bahan yang ada di daratan itu belum banyak gitu loh, kayak yang dimanfaatkan gitu, atau penelitian terdahulunya. Kan aku juga nggak bisa langsung mengklaim ya kalau misalnya belum ada penelitian terdahulunya. Akhirnya aku nyelup nih ke laut. Nyelupnya tuh bukan nyelup beneran ya, tapi aku melihat adakah biota-biota laut, alga, rumput laut, atau mungkin kayak spons laut atau bakteri laut yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi penyakit Alzheimer ini, atau mungkin sebutannya kayak penyakit pikun gitu kali ya. Nah biar lebih gampang nih, penyakit apakah Alzheimer? Kayak semacam penyakit pikun, cuma pikunnya atau lupaannya ini udah kronis banget gitu. Nah aku coba melihat kira-kira ada bahan alam laut apa ya yang bisa aku manfaatkan, karena waktu itu aku udah nge-stuck. Kayak misal di daratan udah nggak ada nih yang bisa aku explore, masuklah aku ke lautan. Nah ternyata aku nemuin ada yang namanya spons laut. Ini susah sih namanya guys, pelafalannya. Namanya Acanthus strongylopora ingens. Bayangin tuh, keceletot dikit susah kan. Jadi aku ngangkat itu untuk mengatasi permasalahan Alzheimer yang aku jadikan permasalahan. Dan kebetulan ini peringatan hari akhir yang ngadain kan dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan ya. Jadi wah mantap nih, lebih linear kan, karena aku mengangkat solusinya itu dari spons laut gitu, si Acanthus strongylopora ingens itu. Nah jadi ternyata saat kita stuck atau kayak kita buntu dengan suatu hal, selagi kita masih kayak di daratan nggak ada, coba di perairan gitu, ada nggak yang bisa kita manfaatkan gitu teman-teman. Jadi tenang aja gitu, kalian coba untuk mengeksplor banyak hal aja gitu. Bahkan sesederhana kayak alga atau rumput laut, itu ada nggak sih Kak yang bisa dimanfaatkan gitu untuk kesehatan. Itu banyak ya guys, alga, rumput laut itu di dunia farmasi bahkan itu sangat banyak untuk pemanfaatannya. Jadi cobalah kalian melihat sisi yang lain gitu. Kalau misalnya di perairan nggak ada, coba lihat di daratan ada nggak gitu, karena sebenarnya banyak yang bisa kita explore gitu. Dan aku sebenarnya dapat
ide ini tuh atau dapat inspirasi ini tuh aku ingat waktu aku lagi kuliah. Ada namanya salah satu matkul kuliah, aku lupa ya nama matkulnya. Tapi waktu itu dosenku tuh menjelaskan tentang banyak sekali sumber daya alam perairan yang belum termanfaatkan secara optimal dalam bidang kesehatan. Aku kepikiran tuh waktu kayak aku merenung apa ya gitu. Oh iya, dosenku tuh pernah ngejelasin itu. Akhirnya aku minta beliau untuk jadi dosen pembimbing aku gitu, guys. Oke. Iya, iya. Gitu. Teman-teman, jadi kalau misalkan udah buntu banget nih, teman-teman bisa explore lagi nih. Ya kan, bisa Benar. explore lagi biar nanti ada ide-ide baru lagi gitu. Iya, teman-teman. benar banget. Benar, setuju. Oke. Kalau boleh jujur nih Kak, selain kesulitan mencari ide, kadang kita tuh sebagai penulis tuh suka insecure atau kurang percaya diri sama tulisan kita sendiri karena suka membanding-bandingkan sama tulisan orang lain. Nah, menurut Kak Alfi gimana sih cara membangun rasa percaya diri kepada penulis? Oke, kalau buat membangun rasa percaya diri atau confidence ya teman-teman. Nah, biasanya kalau dari aku sendiri, aku tidak pernah membandingkan diriku dengan orang lain atau dengan peserta-peserta dari universitas lain. Karena aku yakin setiap ide yang kita bawakan itu punya keunikannya tersendiri, teman-teman. Yakin aja, pasti gak semua orang tuh berpikiran hal yang sama gitu. Tenang aja, tenang. Nah, jadi kayak aku mikir ya udahlah, yang penting kita eksekusinya tuh mateng dan emang bener-bener persiapannya itu dari jauh-jauh hari. Nah, kalau misalnya kita udah persiapannya mateng dari jauh-jauh hari, udah misal nih kamu lolos sebagai finalis esai di suatu universitas. Nah, biasanya rasa minder atau insecure itu muncul ada dua hal penyebabnya. Yang pertama, karena sebenarnya dia belum terlalu siap dengan ide yang dia bawakan. Jadi kayak, aduh nanti kalau misalnya ditanya sama juri, dibantai nih, ditanya ini apa ya jawabannya gitu, aku belum belajar nih, belum banyak baca gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman peserta dari universitas lain bisa jawab, kayak aku kelihatannya kayak enggak banget gak sih di situ. Nah, biasanya tuh muncul karena sebenarnya kita belum terlalu siap gitu, belum persiapan dengan matang. Nah, maka dari itu yang harus kalian lakukan adalah mempersiapkan diri dengan matang. Misal kayak latihan presentasi, PPT-nya dibuat menarik, jangan tulisan semua, namanya juga PowerPoint gitu kan. Pasti poin-poin intinya aja. Jadi untuk penjabarannya nanti teman-teman jelaskan secara verbal gitu. Nah, terus sama ini biasanya kalau misal ini presentasinya harus 7 menit, ya 7 menit gitu, latihan pakai timer gitu, 7 menit harus selesai tuh semua slide-nya. Jangan sampai kalian nggak latihan sama sekali. Jadi sebenarnya practice make perfect, benar sih, benar itu benar. Jadi semakin sering kalian berlatih, maka kalian akan semakin bagus gitu. Beda lah kalau orang yang sering latihan sama yang jarang, itu kelihatan, sebenarnya kelihatan banget gitu. Nah, biasanya insecure tuh muncul karena kurang persiapan dari kita. Terus yang kedua, karena memang mungkin kita merasa kayak biasanya kita melihat univ top ya, nah, kayak waduh saingannya UI, UGM, ITB gitu. Nah, aku pun tahu gitu, aku pernah berkompetisi dan sainganku tuh ITB waktu itu. ITB kan ya Allah guys, pendiri Wardah aja kan dari ITB kan. Nah, waktu itu kompetisinya tuh herbal competition gitu loh. Dan aku tahu di finalis itu ada source asal universitas ITB kayak wow gitu kan. Nah, cuma aku merasa kayak oke, siapa takut gitu kan. Maksudnya kayak ya udah, kalaupun mereka dari universitas top yang lain, kita sama-sama makan nasi kok gitu. Jadi tidak ada hal yang perlu ditakutkan, karena sebenarnya ketakutan itu tuh asalnya tuh dari diri kita sendiri gitu loh. Kita yang membuat hal itu menjadi suatu ketakutan. Justru kalau misalnya kita takut, kita bakal semakin nervous nantinya saat tampil. Nah, jadi coba belajar untuk mengelola rasa takut itu menjadi coba kita alihkan gitu. Rasa takut itu menjadi kayak gini. Kalau aku mikirnya gini, kalau misal aku ngelihat universitas top gitu yang mungkin sama-sama menjadi finalis,
justru aku bangga, wow ternyata kita bisa loh kayak disandingkan dengan universitas-universitas top gitu. Itu artinya kualitas kita itu nggak kalah jauh sama mereka guys. Jadi justru aku merasa kayak mantep juga nih, kayak mantep juga nih bisa bersanding dengan univ-univ top. Itu artinya kita udah cukup outstanding di situ gitu. Justru jangan minder. Jadi oh berarti aku udah cukup keren ya untuk bisa, udah cukup deserve untuk bisa bersanding dengan mereka gitu. Jadi menjadi sebuah semangat lah dan juga cambukan gitu. Jadi oh berarti aku jangan mau kalah saing nih gitu. Kalau aku biasanya gitu sih. Oke teman-teman, keren banget sih Kak. Jadi jangan bandingkan diri kita dengan yang lain teman-teman. Justru jadikan itu sebagai motivasi ya Kak. Iya benar. Kalau misalnya kita udah bersanding dengan univ top, itu artinya kita emang deserve, kita emang patut untuk ada di titik itu. Iya, betul teman-teman. Oke Kak Alfi, nih supaya kemampuan menulis terus berkembang gitu nih Kak. Latihan seperti apa sih yang Kakak rekomendasikan kepada kita gitu? Oke, kalau latihan ya, kalau aku biasanya ini teman-teman, jadi minimal dalam setiap bulan ada satu event kompetisi kepenulisan yang aku ikutin. Mau itu ilmiah ataupun non ilmiah ya, kayak aku ikut lomba menulis cerpen, pernah nggak Kak? Pernah, aku pernah gitu. Waktu itu yang ngadain di Bangka Belitung sih, wordingnya offline, cuma kan aku nggak nyandak ya guys waktunya untuk terbang ke Bangka Belitung kan, jauh lumayan. Jadi waktu itu aku ikut kompetisi cerpen, menulis juga kan itu, cuma kan dia kayak non fiksi gitu kan. Nah cuma ya nggak apa-apa, segala hal yang berkaitan dengan menulis itu sebenarnya adalah cara aku untuk mengasah dan untuk tetap mempertahankan kemampuan menulisku, karena yang namanya skill kalau nggak dilatih bisa tumpul. Jadi kayak pisau, semakin kamu sering melatihnya maka akan semakin tajam gitu. Kalau aku walaupun mungkin aku sibuk ya, aku menyempatkan sih untuk ikut lomba kepenulisan minimal banget sebulan sekali. Biar apa? Biar ilmunya yang udah aku miliki tuh nggak lepas, nggak terbang ilmunya. Jadi itu adalah cara aku untuk mengikat supaya ilmuku tuh bisa tetap stay di aku gitu. Atau mungkin teman-teman kayak misal Kak aku bener-bener sibuk banget nih Kak, nggak bisa banget nih untuk ikut lomba. Biasanya aku journaling. Nah journalingnya itu gini, aku punya banyak sekali hal yang ingin aku coba itu kan coba kompetisikan biasanya, cuma belum bisa aku realisasikan gitu dengan adanya alasannya satu dan lain hal lah ya, sibuk mungkin intinya. Nah biasanya aku tulis aja tuh ide-idenya, kayak aku punya catatan ide, punya apa sih, tabungan ide yang memang ya nanti sewaktu-waktu kalau mau aku lombain tinggal dilombain aja, tinggal dimatengin gitu. Biasanya aku journaling gitu. Nah jadi itu bermanfaat juga ke guys untuk tetap menjaga ataupun mungkin mempertajam critical thinking kita gitu. Jadi biar nggak tumpul pikirannya gitu, biar tetap terjaga gitu. Oke teman-teman, mungkin bisa diikuti tips dari Kak Alfi ya teman-teman. Mungkin bisa dari journaling dulu dari kitanya untuk latihan gitu. Benar dilatih. Nah aku tuh penasaran deh Kak, kalau misalkan tadi kan Kak Alfi sudah menjelaskan kan latihan-latihan yang Kakak rekomendasikan. Iya. Kira-kira dari Kakak sendiri ada nggak sumber-sumber belajar apa yang Kakak rekomendasikan itu sumbernya? Oke, sumber belajar ya. Kalau aku ini sih jurnal teman-teman. Jadi kalau misalnya gini, semakin bagus kualitas tulisan seseorang, biasanya orang itu tuh makin banyak bacaannya teman-teman. Semakin banyak membaca, kalian akan semakin banyak insight baru. Dan gini loh, saat kita membaca suatu jurnal pasti kadang kita ngebatin kayak ibu set ini tulisannya bagus banget ya gitu, lengkap, terus enak untuk dipahami. Nah dari hal-hal seperti itu kalian udah bisa membedakan mana tulisan yang bagus, mudah dipahami, lengkap, sistematis, dan logis gitu, dibandingkan dengan tulisan yang ini alurnya sebenarnya mau apa sih gitu, kayak dia tuh loncat-loncat gitu, kayak nggak sistematis teman-teman. Sedangkan esai kan harus sistematis dan juga logis. Nah dengan kita banyak membaca, khususnya mungkin jurnal gitu ya, nah kita akan semakin mudah untuk dapat menyusun
tulisan gitu. Karena ada loh orang yang pernah tanya ke aku gini, Kak, sebenarnya aku udah paham secara teoritis essay itu seperti apa, cuma saat pempraktikannya, saat proses praktik, aku mengalami kesulitan untuk menyusun penulisannya. Jadi aku tidak bisa membahasakan ide yang sudah aku pikirkan gitu. Ada loh orang yang seperti itu, jadi dia nggak bisa nulisin ide yang udah dia pikirin gitu, udah kepikiran cuma dia nggak bisa menuliskannya gitu. Nah, kalau dari aku sendiri, coba ditulis aja gini, biasanya garis merahnya tuh apa, atau inti-inti pokoknya tuh apa. Jadi jangan yang dalam bentuk kalimat gitu. Biasanya di paragraf pertama aku mau nulis apa, ya aku tulis dulu gitu, intinya apa gitu. Terus paragraf kedua aku menulis apa. Nanti biasanya untuk pengembangan paragrafnya, aku misal kalau aku udah stuck, aku minta bantuan GPT atau AI gitu. Jadi sebenarnya GPT atau AI atau pokoknya segala macam AI itu bukan menjadi suatu hal yang buruk gitu jika kita menggunakannya dengan cara yang bijak, teman-teman. Jadi tergantung, itu tuh kayak pedang. Kalau kamu pakai itu buat kebaikan, itu akan sangat membantu kamu. Tapi kalau kamu pakai untuk hal-hal yang jahat, untuk nyontek ataupun nge-cheat lah ya, curang, ya itu akan menjadi suatu bumerang buat diri kamu sendiri. Jadi biasanya kalau aku udah stuck, oke deh, otakku kayak udah panas banget nih gitu, ya udah minta bantuan AI gitu. Cuma kalau misal aku masih aman, ya aku coba susun sendiri, baru aku lempar nih ke AI, kira-kira dari penulisanku ini apa sih yang mungkin perlu dikritisi, apa yang belum kuat. Biasanya aku gitu, jadi aku pakai prompt AI untuk mengkritisi esai yang sudah aku bikin gitu. Jadi aku upload file esainya, coba dong kritisi esai tersebut, apa yang masih kurang, apa yang perlu diperbaiki, dan apa yang sudah baik gitu. Gitu teman-teman. Jadi ternyata AI ada banyak itunya, hacks untuk menggunakan AI dalam kepenulisan gitu. Jadi itu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya nyari jurnal atau nyari bukti fakta atau data pendukung lewat AI, not recommend ya. Enggak aku rekomendasikan, karena aku yakin tidak valid sih. Aku yakin 100% itu tidak valid gitu. Pun kalau misal valid, teman-teman harus mencari sumber atau acuan utamanya gitu. Biasanya kalau misalnya data, aku mencarinya kayak misal di BPS, Badan Pusat Statistik, kalau emang datanya berhubungan gitu dengan hal-hal itu. Atau mungkin kayak misal langsung dari langsung dari misal Kemenkes gitu, atau mungkin memang dari lembaga-lembaga yang dia punya suatu buku panduan, dan biasanya ambil datanya dari situ gitu. Jadi itu adalah tips ya buat teman-teman tuh mencari data atau mungkin suatu fakta yang emang itu mendukung gitu dan valid. Lagi-lagi harus valid teman-teman, nggak boleh ya kalian pakai jurnal bodong untuk menulis di karya tulis, baik itu esai, KTI, atau mungkin skripsi. Nah itu tidak boleh dan itu tidak pernah dibenarkan. Oke, terima kasih Kak Alfi. Jadi teman-teman ya, dengan kita banyak membaca, kita juga bakal Semakin banyak gitu wawasannya. teman-teman gitu. Dan AI juga sebenarnya bisa banget ya membantu kita Iya, tadi yang bisa sudah Kak banget. Alfi jelaskan. Bisa banget guys. Jadi pinter-pinter lah kalian menggunakan AI. Oke, baik sekali ya referensi tadi yang sudah Kak Alfi jelaskan gitu. Nah, kita sudah di penghujung acara nih Kak. Mungkin dari Kak Alfi sebelum menutup episode pada hari ini, apakah ada pesan-pesan khusus nih untuk teman-teman Nutrifolks, khususnya untuk para pemula yang ingin menulis esai gitu? Oke, mungkin buat teman-teman yang masih pemula, tenang aja teman-teman, jangan pernah takut untuk mencoba hal baru gitu. Karena sebenarnya kesuksesan itu tidak diperoleh dari kenyamanan gitu, tapi kesuksesan itu kalian dapatkan saat kalian berhasil untuk keluar dari comfort zone atau zona nyaman kalian gitu. Saat kalian merasa kayak, ya Allah Kak, ini capek banget, ini aku bener-bener ke pressure banget gitu. Sebenarnya orang-orang yang memang dia terpressure itu artinya winner mentality-nya atau mental juaranya itu lagi diasah teman-teman. Jadi bersyukurlah kalian kalau kalian merasa sedang terpressure. Artinya tidak semua orang bisa merasakan hal itu, dan artinya winner mentality kalian itu lagi dibangun, lagi dilatih gitu. Jadi semangat terus, dan tentunya harus tetap optimis. Dan yang terakhir, sempetin ya guys, karena kalau misal kalian gak mau nyempetin untuk ikut-ikut lomba,
kalian tidak akan pernah merasakan gimana sih serunya ikut lomba gitu. Oke. Terima kasih Kak Alfi atas kesan pesan dan motivasinya. Aku dari awal sampai akhir nih kayak udah termotivasi banget nih buat Aduh, semoga teman-teman juga ya, Oke. semoga bermanfaat Iya. guys. Dan aku happy banget, aku senang banget karena ibaratnya kan ini tahun terakhir aku ya sebagai mahasiswa sarjana. Tapi aku pengen banget ngelihat teman-teman ya, khususnya mahasiswa Unsud, mahasiswa Fikes, kayak aku berharap ada penerus-penerus aku selanjutnya gitu. Jadi jangan pernah berhenti untuk terus berprestasi dan mencoba hal baru. Oke, teman-teman, keren banget kan Kak Alfi ini dari awal sampai akhir udah excited banget loh Kak. Terima kasih banyak atas ilmu dan juga motivasi yang sudah diberikan Kak Alfi untuk kita. Sama-sama guys, semangat terus ya. Semangat terus guys. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih nih sama teman-teman NutriFolks yang udah mendengarkan podcast pada episode kali ini dari awal sampai akhir. Kalau misalkan kalian punya pengalaman atau kesulitan saat menulis esai, jangan ragu untuk memulainya teman-teman. Kalau mau tanya ke aku juga boleh kok. Oke, boleh Iya, banget. boleh banget. Yang penting ya chat atau mungkin DM aku juga nggak apa-apa. Pasti aku bakal menyempatkan lah untuk membantu kesulitan teman-teman. Tenang aja guys, pasti aku bantuin kok. Oke, kami baik banget ya teman-teman. Jadi Nanti aku kirim iya. itunya aja, kirim mungkin PPT yang penting ya tentang essay. Nanti aku bagikan ke kalian guys. Oke, boleh. Baik banget ya Kak Alfi. Mungkin nanti bakal kita share nih teman-teman kalau misalkan Kak Alfi udah mengirim ke kita gitu. Terima kasih Kak Alfi. Sama-sama. Oke, mungkin cukup sekian. Sampai jumpa di episode ngopi selanjutnya. Tetap semangat berkaya dan salam literasi.